Đột phá rất nguy hiểm. Ragnar. Tỷ số là 2-0. Thank you. Kemarin baru pernah melihat ya Christian itu sampai meneteskan air mata di Sintayong temukan harta berharga usai antarkan timnas Indonesia U23 cetak sejarah di Piala Asia U23. Pelatih timnas Indonesia Sintayong mengaku sudah temukan harta berharga usai bawa timnas Indonesia U23 mencetak sejarah di Piala Asia U23. Beberapa waktu lalu, Garuda Muda dipastikan batal mentas di Olimpiade Paris 2024. Anak asuh Sintayong takluk dari tangan timnas Guinea U23 dalam laga playoff Olimpiade Kamis lalu. Meski gagal melaju ke Olimpiade, anak asuh Sintayong sudah cukup membanggakan masyarakat Indonesia. Pasalnya, mereka sukses mencatatkan sejarah manis di ajang Piala Asia U23 2024. Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan berstatus sebagai debutan pada laga tersebut. Akan tetapi, Garuda Muda mampu melenggang hingga babak semifinal. Bahkan mereka sukses menaklukkan tim-tim besar seperti Korea Selatan, Australia, dan Yordania. Berkat penampilan memukau tersebut, Sintayong selaku pelatih kepala memberikan pujian setinggi langit pada anak asuhnya. Pelatih asal Korea Selatan itu mengatakan bahwa ia dan anak asuhnya menemukan harta karun setelah berlaga di ajang tersebut. Ia menemukan bahwa anak asuhnya sudah menemukan kepercayaan diri yang tinggi saat bertanding di ajang prestasius. Hal itu dibuktikan dengan mengalahkan sejumlah tim-tim kuat. Sebelumnya, masalah mental ini sudah disinggung oleh Sintayong sejak kedatangannya ke tanah air pada 2019 lalu. Menurutnya, para pemain Indonesia acap kali merasa kalah sebelum bertanding. Akan tetapi, kini keadaan sudah berubah menjadi lebih baik lagi. Kini Sintayong percaya diri sepak bola Indonesia akan semakin cerah lagi untuk kedepannya. Ia yakin timnas Indonesia akan merengkuh banyak prestasi baik di level senior maupun kelompok usia pada masa yang akan datang. Jadi hal yang paling besar yang sudah didapat yaitu tentang kepercayaan diri mereka dalam turnamen besar. Ini bukan Piala AFF tapi AFC, jadi kepercayaan diri mereka sudah bagus dan performanya juga tidak kalah. Untuk kedepannya masa depan sepak bola Indonesia cerah, jadi pastinya akan bisa meraih lebih banyak prestasi yang lebih baik lagi, ucap Sintayong. Fokus kembali ke timnas Indonesia, Irak dan Filipina bakal jadi pelampiasan Sintayong. Sepulang dari Piala Asia U23 dan playoff Olimpiade Paris 2024, Sintayong kembali fokus ke timnas Indonesia untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Sintayong beserta rombongan timnas U23 tiba di tanah air pada Sabtu kemarin dengan membawa prestasi peringkat keempat Piala Asia U23 2024. Kini fokus Sintayong akan kembali bersama timnas Indonesia dengan agenda terdekat di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda masih menyisakan 2 pertandingan di babak kualifikasi melawan Irak dan Filipina. Kedua laga ini digelar di Indonesia. Target yang diusung pun jelas, Sintayong akan mencoba mewujudkan misi timnas Indonesia melaju ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia hanya membutuhkan 1 kemenangan untuk bisa lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, entah itu saat melawan Irak atau Filipina. Namun dengan materi pemain yang saat ini dimiliki timnas Indonesia, menumbuhkan optimisme yang tinggi bagi masyarakat tanah air. Rasa percaya diri yang juga ditunjukkan Sintayong ini akan ia maksimalkan agar target terpenuhi. Pastinya target paling dekat kualifikasi Piala Dunia putaran kedua. Jadi ini dulu yang saya ingin loloskan. Mungkin step by step, selangkah demi selangkah yang kita bisa bicarakan targetnya. Memang target tidak bisa ditentukan dari sekarang. Saya akan berjuang semaksimal mungkin di setiap pertandingan dan turnamen. Itu yang mungkin disenangi masyarakat juga, ujar Sintayong. Sebelumnya timnas Indonesia melalui 4 pertandingan babak kualifikasi ini dengan rincian 2 kali kemenangan, 1 imbang dan 1 kalah. Kekalahan yang ditelan pasukan Garuda terjadi saat timnas Indonesia menyambangi markas Irak di matchday pertama. Saat itu anak asuh Sintayong terbantai dengan skor telak 1-5. 1 gol Indonesia dicetak oleh Shane Patinama. Kesempatan bagi Indonesia untuk bisa membalas kekalahan tersebut saat mendapat giliran menjamu Irak. Selain karena materi pemain yang mumpuni, dukungan dari fans yang bisa memenuhi Gelora Bung Karno akan menjadi penambah kekuatan. Ragnar Oratmangun tak sabar rasakan magis SUGBK di kualifikasi Piala Dunia, janjikan 2 kemenangan spesial ini. Winger timnas Indonesia Ragnar Oratmangun mengaku sudah tak sabar untuk bisa melanjutkan perjuangannya pada lanjutan putaran kedua kualifikasi Piala Dunia.
Ragnar Oratmangun mengatakan dua pertandingan melawan Irak dan Filipina itu bakal sangat spesial, sebab timnas Indonesia akan memainkan duel ini di kandangnya sendiri, yaitu Stadion Utama Gelora Bung Karno. Bagi pemain berusia 26 tahun itu, ini akan menjadi momentum pertamanya bermain di SUGBK, sebab pada kesempatan sebelumnya dia belum bisa diturunkan Sintayong saat menjamu timnas Vietnam pada 21 Maret 2024. Saya berharap bisa memperlihatkan permainan yang bagus di stadion kita. Saya sangat berharap bisa melakukan debutku di SUGBK. Saya akan sangat senang dan yang pastinya berharap bisa lolos ke ronde berikutnya di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Itu yang paling penting. Saya pikir semua orang tahu itu juga, ujar Ragnar Oratmangun. Menghadapi dua laga penentuan di kandang merupakan sebuah keuntungan tersendiri di mata pemain kelahiran Belanda itu, sebab dukungan supporter bakal menambah semangat pasukan merah putih saat menghadapi Irak dan Filipina. Selain itu, dia juga sudah tak sabar untuk merasakan atmosfer dukungan yang membakar Stadion Utama Gelora Bung Karno. Menurutnya, ini menjadi momen yang sudah dinanti-nanti sejak resmi menjadi WNI. Hal yang bagus juga buat kita akan bermain di kandang sebanyak 2 kali. Saya berharap bisa mendapatkan pengalaman yang lebih dengan supporter, karena pertandingan pertama kemarin kita menang, tapi saya tidak bermain. Jadi rasanya sedikit berbeda pada pertandingan kedua melawan Vietnam. Kita menang dan saya bisa bermain, namun setelah pertandingan kita langsung balik ke bandara. Saya berharap bisa memenangkan semua pertandingan tersisa yang akan berlangsung di Jakarta dan juga bisa merasakan kemenangan bersama dengan semua supporter timnas Indonesia, jelas Ragnar Oratmangun. 13 pemain timnas Indonesia U23 yang segera dipanggil Sintayong untuk lawan Irak dan Filipina. Ada sebanyak 13 pemain timnas Indonesia U23 yang mungkin dipanggil Sintayong ke timnas Indonesia senior untuk persiapan menghadapi Irak dan Filipina. Para pemain itu akan disiapkan untuk laga timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia U23 baru saja selesai berjuang menuju Olimpiade Paris 2024. Sayangnya mereka gagal merebut satu tiket ke multi-event paling bergengsi di dunia tersebut. Kini, tidak ada agenda timnas Indonesia hingga awal Juni 2024. Skuad Garuda akan tampil di dua laga tersisa grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 6 dan 11 Juni mendatang. Lalu, siapa saja 13 pemain timnas Indonesia U23 yang segera dipanggil Sintayong untuk lawan Irak dan Filipina? Berikut uraiannya. Yang pertama, Adi Satrio. Tampil sekali di Piala Asia U23 2024, Adi tetap akan dipanggil ke timnas Indonesia senior. Ia juga pernah diturunkan pada laga timnas Indonesia versus timnas Vietnam di Jakarta pada 21 Maret silam. Yang kedua, Hoki Caraka. Penyerang muda timnas Indonesia ini hampir pasti akan dipanggil lagi. Hoki dapat memberikan opsi tersendiri ketika membutuhkan tambahan serangan terutama di menit-menit akhir. Yang ketiga, Muhammad Ferrari. Bek Persija Jakarta ini bermain solid sepanjang Piala Asia U23 2024. Sayangnya Ferrari belum tentu dipanggil lantaran persaingan yang begitu sengit di lini belakang timnas Indonesia. Yang keempat, Ramadan Sananta. 1 gol disumbangkan pemain Persis Solo ini di laga terakhir melawan timnas Vietnam. Bukan tidak mungkin Sananta akan kembali dipanggil Sintayong ke timnas Indonesia. Yang kelima, Pratama Arhan. 1 pemain kesayangan Sintayong hampir pasti akan dipanggil. Keberadaan Arhan di skuad timnas Indonesia cukup bermanfaat, terutama dalam hal lemparan ke dalam. Yang keenam, Witan Sulaiman. Nama pemain satu ini hampir mustahil hilang dari skuad timnas Indonesia kecuali sedang cedera atau akumulasi. Permainan Witan Sulaiman di Piala Asia U23 2024 juga cukup apik. Yang ketujuh, Marcelino Ferdinand. Andai dalam keadaan fit, pemain KMSK DNJ ini sudah pasti masuk ke dalam skuad timnas Indonesia. Sayangnya Marcelino terlihat kesakitan usai laga melawan timnas Guinea U23 pada Kamis lalu. Yang kedelapan, Ipar Jenner. Gelandang FC Utrecht ini juga hampir pasti masuk ke dalam skuad timnas Indonesia. Keberadaan Ipar cukup menunjang dalam hal menjaga keseimbangan di lini tengah skuad Garuda. Yang kesembilan, Rafael Struijk. Kendati belum pernah mencetak gol untuk timnas Indonesia senior, pemain satu ini bisa memberi opsi dalam serangan. Struijk diharapkan dapat menjaga permainannya di level klub nanti. Yang ke-10, Justin Hubner. Pemain Cerezo Osaka ini juga hampir pasti dipanggil. Hubner kini harus menjaga level permainannya bersama klub hingga tiba pemanggilan timnas Indonesia nantinya.
Yang ke-11, Nathan Joaon. Pemain pinjaman SC Heerenveen ini tampil ciamik di Piala Asia U23 2024. Nathan sudah pasti dipanggil, apalagi 2 laga tersisa itu berlangsung di akhir musim kompetisi bersama klub. Yang ke-12, Rizky Ridho. Hukuman larangan bermain untuk penggawa Persija Jakarta itu tidak berlaku di level internasional. Oleh karenanya, Ridho hampir pasti akan bermain lagi di timnas Indonesia. Yang ke-13, Hernando Ari. Kiper andalan timnas Indonesia era Sintayong ini sudah pasti akan dipanggil, apalagi Hernando tampil heroik sepanjang perhelatan Piala Asia U23 2024. Lantas, bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.